Oke, terima kasih. Selanjutnya diserahkan kepada Pak Haposan Batubara. Beri tepuk tangan untuk Pak Haposan dan kepada Bapak Andi Indra Mataram selaku tuan rumah markas DPP. Silakan Bapak Haposan dan Bapak Andi berada di sebelah Pak Hasim. Untuk media silakan mengambil momen yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Ketua Pembina, Ketua Dewan Pembina kepada Pak Andi Indra Mataram selaku tuan rumah markas DPP. Ya, beri tepuk tangan untuk Pak Hashim yang mau memberikan nasi tumpeng ke Pak Andi selaku tuan rumah markas DPP. Dengan penuh keyakinan kita akan dorong berjuang bersama sehingga Bapak Prabowo Subianto Djuhedikusumo dan Bapak Gibran Raka Buming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Kita dengan menang satu putaran. Juga pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Hasim Djuhedikusumo selaku Ketua Dewan Pembina Laskar Prabowo 08 yang berkenan hadir. Juga di sini hadir Pak Kobalen, Ketua Gemasadana. Gemasadana ya Pak, Ketua Umum Gemasadana, juga Pak Handoyo, Ketua Umum Point, juga hadir beberapa Ketua DPD dan juga Ketua Kabupaten Kota dari Laskar Prabowo. Jadi perlu saya sampaikan Pak Hasim ya, ini semacam laporan aja, bukan semacam sambutan laporan Pak Hasim. Kenapa kita harus mengadakan ini? Karena pertama, saya juga atas nama seluruh Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pimpinan mengucapkan mohon maaf apabila selama dalam perjalanan ini tidak dapat menghadirkan Pak Hasim ya, karena keterbatasan waktu. Nah, sehingga pada waktu kesempatan ini Pak, kami punya inisiatif mengumpulkan seluruh DPD-DPD daerah yang telah dilantik dan deklarasi sehingga dapat bertemu langsung dengan Pak Hasim. Pada saat ini perlu saya sampaikan bahwa Laskar Prabowo ini kita bentuk akhir Januari 2023 ya Pak ya, dan saat ini telah ada di 22 provinsi, 6 kabupaten kota, dan beberapa telah berjalan dengan baik. Dan saya bangga Pak Hasim ya, kita selaku pimpinan pusatnya lapor juga ke Dewan Pembina bahwa Laskar Prabowo di daerah ini bukan hanya sekedar papan nama, tapi mereka bergerak, bersemangat, bekerja, meraih simpati masyarakat dengan melakukan baksos-baksos, turun ke jalan, bahkan juga melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Nah, ini satu kesebanggaan buat saya pribadi ya. Mungkin dengan kedatangan Pak Hasim, mungkin Pak Hasim jarang loh datang ke kantor relawan, apalagi nanti tumpengan bareng kita. Mungkin ini baru satu kali ya Pak ya. Nah, baru. Oh udah, berarti kita kedua. Nah, tapi apa namanya, mereka tetap semangat Pak Hasim ya. Walaupun perlu juga saya sampaikan Pak ya, banyak juga isu-isu di luar ya Pak. Sekedar curhat juga buat Pak Hasim. Dipikir Laskar Prabowo 08 dengan ada 22 provinsi, ini Pak Haposan dapat kucuran puluhan M dari Pak Hasim. Nah ini apa namanya, saya ngomong apa adanya buat semua teman-teman supaya tahu keadaan yang sesungguhnya ya. Tapi buat saya kalau namanya ini fitnah atau hoax itu udah biasa ya maksudnya, kita sama-sama dulu berjuang juga banyak fitnah atau apa. Nah ini juga ada pesan Pak Hasim ya, kenapa Pak Hasim tidak bisa datang, karena Indonesia ini kan terlalu luas ya Pak ya, jadi tidak bisa didatangin satu persatu. Tetapi saya percaya Pak Hasim selalu mensupport kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan tatap muka 2-3 menit sama Pak Hasim. Mungkin yang belum sempat foto pada deklarasi, boleh foto Pak ya? Boleh Kak. Itu tepuk tangan dulu dong. Jadi yang merasa pada waktu itu daerah yang tidak didatangi Pak Hasim nanti boleh dikejar satu-satu ya. Tapi banyak juga Pak yang tidak bisa hadir, yang dari Papua, yang dari Amerika tadi perwakilan yang datang.
mereka juga mensupport dalam kedatangan mereka dalam bentuk kembang-kembang atau karangan bunga. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Saya juga mohon maaf apabila di dalam penerimaan terdapat kekurangan dan kelemahan kita. Tapi percayalah seperti kata Pak Andi, ini markas kita bersama, bisa dilakukan mau bikin senam gemoy adu gemoy atau apa terserah. Yang paling penting tujuannya satu. Tanggal 14 Februari kita nggak ada yang kenal istilah 2 putaran nggak? 1 putaran menang. Setuju? Kalau setuju pulang ke daerah masing-masing tambah semangat ya. Kalau ada kurang lebih ngomong aja ke bendahara saya. Ini ada di sini Bu Devi ya. Walaupun dia nanti mumet begini. Karena bantuan APK juga kita belum datang, tapi kita support ala kadarnya. Itu Bu Devi. Karena memang ini support bendahara pasti luar biasa. Ini bendahara bisa menyulam uang, dapat datang dia nggak tahu ada. Ya. Dan mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan juga bisa Pak Hasim nanti berlama-lama kita. Siapa yang tapi tidak dengan semua membawa keluhan ya Pak ya. Harus membawa semangat. Seperti yang tadi kita ulang lagi. Laskar Prabowo 08. Prabowo Gibran 2024. Terima kasih. Saya melantik Laskar Prabowo 08 Depok. Semoga Tuhan selalu melindungi, memberkati, dan tetap semangat dalam memperjuangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Iya, silakan diserahkan. Pegang dulu, iya, dikibarkan dulu foto ya. Mungkin Pak Hasim tetap situ, Bang Raymond angkat supaya kelihatan ininya. Diangkat yang itunya, ya Bang Raymond sudah sini lah, sama-sama. Baik. Deklarasi Laskar Prabowo 08. Kami Laskar Prabowo 08 Depok dengan ini menyatakan 1. Menerima dengan sepenuh jiwa dan raga kami Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin kami. 2. Memberikan dukungan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk memenangi kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 dalam satu putaran. Tidak. Mengupayakan kemenangan bagi Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14 berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. 4. Siap bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto
dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14 demi menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, tatanan politik negara yang berdasarkan nasionalisme dan religiusitas dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Mengutamakan persatuan bangsa di atas segalanya dan menolak segala bentuk upaya pemecah belahan anak bangsa, politik adu domba, kampanye hitam, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Jakarta, Markas DPP Laskar Prabowo 08, Jalan Prapancaraya, nomor 38 BCD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 5 Januari 2024, atas nama seluruh anggota pergerakan Laskar Prabowo 08 Depok. Ketua Raymond Simamora, Sekretaris Jonathan Mangatur Sitorus. Ini untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu untuk kita melanjutkan, kita teruskan apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama 9 tahun. Kita mendukung pasangan Prabowo Gibran yang bersumpah, berjanji kepada kita, kepada saya, untuk melanjutkan program-program yang luar biasa selama ini. Dan kita dengan demikian, kita menjamin stabilitas, kita menjamin bahwa Indonesia tetap tentram, ya, tidak ada kegaduhan, kita ada kerusuhan, kita menjaga stabilitas untuk anak kita, cucu kita, dan cicit kita. Itu sebetulnya kenapa Prabowo dan Gibran maju untuk itu. Dan karena Pak Jokowi tentu dan pemerintah kan manusia biasa, tentu ada kekurangan dan kelemahannya. Maka Prabowo dan Gibran berjanji untuk memperbaiki. Kita akan semua sempurnakan, kita bersama, kita satu tim, ya, termasuk bapak-bapak ibu-ibu yang hadir. Kita bertekad, dan nanti apabila nanti Prabowo dan Gibran diberikan mandat oleh rakyat Indonesia, mereka pasti akan ajak kita semua ke negara untuk meneruskan program-program bagus, untuk memperbaiki dan untuk sempurnakan program yang ada dan bakal ada, dan untuk menjaga agar supaya nanti tidak ada korupsi, tidak ada kebocoran-kebocoran yang biasanya selama berapa lama ini selalu menjadi penyakit bagi bangsa Indonesia. Ini adalah tekad Prabowo dan Gibran. Saya terusan saja terharu, ya, bahwa banyak kawan-kawan lama masih tetap mau mendukung Prabowo, ada kawan-kawan baru. Ya, Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah Jokowi, memenuhi undangan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi waktu itu sadar, kalau tidak ada persatuan-kesatuan, Indonesia nanti tetap menjadi negara yang selalu berpotensi, tapi tidak mungkin mencapai potensi-potensinya karena bisa kita ada gangguan-gangguan, ya, kegaduhan kalau kita tidak bisa bersatu. Kita bersatu untuk tujuan yang mulia. Dan Prabowo Subianto, saya berbangga Pak Prabowo Subianto, seorang pejuang, seorang pendekar yang terus saja punya harga diri, tapi dia bisa karena ini untuk kepentingan lebih besar. Kepentingan lebih besar itu apa? Kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan di saat itu dia bersedia
menjadi anak buah. Dia bersedia untuk menjadi anak buah. Dia bersedia menjadi pembantu Pak Jokowi. Ya. Dan di sini sudah 4 tahun lebih dia bersaksi, dia lihat terus terang Pak Jokowi dan dia Prabowo visi dan misinya sama. Ya, kesamaan pandangan. Dua-duanya cinta Republik Indonesia. Dua-duanya cinta rakyat Indonesia. Dua-duanya berkorban untuk rakyat Indonesia. Dan Prabowo sendiri katakan dia wakafkan sisa hidupnya untuk rakyat Indonesia. Jiwa dan raganya untuk rakyat Indonesia. Dia cerita sama saya, dia hampir mati 5 kali sebagai tentara dalam pertempuran di berbagai tempat. Dia waktu itu sudah menunggu sebetulnya. Dia waktu itu sudah hampir 5 kali mati. Ya. Dan saya kira untuk rakyat Indonesia dia wakafkan jiwa dan raganya. Saya tidak heran, saya sudah kaget. Itu sudah memang dia, Prabowo Subianto. Ya. Nah, tadi saya sama Kubalen, ada juga Pak Pandangnya ada di sini nggak ya? Tadi hadir. Oh, dia duluan pergi ya. Kami hadir di Pasar Minggu untuk meresmikan kantor atau markas ya, mereka bilang markas ya, kantor untuk namanya Tim 8. Tim 8 itu pimpinan Pak Wigyo Wiyoto dan kawan-kawannya yang dulu tahanan politik Orde Baru. Ada 23 orang yang waktu itu ditahan Orde Baru. Ada ditahan 3 tahun, ditahan 2 tahun, ditahan 7 bulan. Semuanya adalah tahan politik. Tapi beberapa bulan lalu, 4 bulan lalu mereka datang ke saya, mereka melihat ya sifatnya Pak Prabowo begitu, mereka lihat tujuannya begini, begitu bagus, mereka sudah pelajari misi dan misinya Prabowo. Sebetulnya tidak ada perubahan dari 2009, 2014 dan 2019. Ini perjuangan Prabowo angka 4 kali. Prabowo dulu mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ingat, tapi mungkin tidak ingat. Prabowo dulu calon wakil presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya hadir waktu itu, saya bersaksi yang datang ke Prabowo itu kawan-kawan dari PDIP. Yang mereka datang ke saya untuk meyakinkan Prabowo untuk jadi calon wakil presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Waktu itu saya jadi tim sukses Ibu Mega, dan hampir tiap hari saya di Jalan Terumar di rumahnya Ibu Mega. Sering ketemu dengan Mas Taufik Kimas almarhum. Dan kemudian kita sudah tahu 2014, 2019. Nah, kenapa saya sampaikan ini, saya mau jelaskan. Salah satu program Prabowo, kita semua bertekad, kita sudah yell untuk Prabowo Gibran menang. Satu putaran. Saya mau sampaikan saja kepada bapak ibu-ibu yang seperti saya sampaikan tadi di kampung tadi di Pasar Minggu. Tapi saya lihat di sini yang hadir ini orang semua pendidikan tinggi. Tadi di Pasar Minggu banyak saya lihat lulusan SD. Lulusan SD. Ibu-ibu, emak-emak di kampung yang sangat sederhana, betul? Becek-becek. Kita tadi datang di tempat yang bisa dikatakan sangat sederhana ya. Saya sebetulnya ada deskripsi lain tapi ya sangat sederhana, becek-becek. Tapi tetap mendukung karena apa? Karena mereka melihat bahwa Pak Prabowo, Pak Gibran membawa kabar baik untuk mereka yang langsung bisa mereka rasakan. Yang saya maksud, karena saya bandingkan tadi tempat tadi dengan tempat ini. Pak Andi, tempat ini luar biasa, penuh dengan cerutu-cerutu yang sangat bagus dan sangat mahal. Karena saya tahu harganya berapa, luar biasa ini. Berarti Pak Andi ini orang sugih, ini orang kaya ini. Tempatnya bagus sekali, ya. Kalau saya bandingkan ini dengan tadi tempat tadi itu,
Ini luar biasa. Ini luar biasa. Pendukungnya Prabowo, orang dari orang kaya sampai orang yang paling sederhana. Saya bertekad bahwa Prabowo Gibran tidak kecewakan mereka. Amin. Saya bertekad dan saya tahu Prabowo bertekad dan saya yakin Mas Gibran juga demikian, tidak akan mengecewakan mereka dan tidak akan kecewakan kita. Yang tadi itu sangat sederhana ya, amat sangat sederhana sekali. Mungkin nggak bisa lebih sederhana lagi ya. Saya kira biasanya nggak mau lebih exaggeration, tapi saya terharu tadi ya. Nah, apa kabar baik yang kita berikan? Sebetulnya apa yang kita perjuangkan? Pak Hapusan Batubara ini pendukung setia dari dulu. 2014, 2019, dia dicaci maki, pendukung khilafah, pendukung negara syariah, negara agama tertentu, betul. Hapusan dan saya, kami orang pengikut Kristus. Anda pengikut Kristus, saya pengikut Kristus. Kami dihina, dicaci maki, dituduh khilafah. Coba, tapi orang ini tetap setia. Ini luar biasa. Kenapa Prabowo Subianto sayang sama manusia namanya manusia? Orang yang setia. Jatuh, bangkit lagi. Persis seperti Prabowo. Jatuh, bangkit lagi. Hebat ini. Kan saya, maaf ya, ini bukan untuk angkat-angkatan. Ini kenyataan. Nah, kenapa kita mau tetap berjuang? Kenapa? Bukan untuk diri sendiri. Hapusan jadi lawyer kaya nggak usah dari politik. Saya justru masuk politik, ya kalian tahu, saya rugi besar jadi tambah miskin saya tambah miskin dari politik. Nah, kenapa kita berjuang? Nah, ini saya mau sharing sama ibu bapak-bapak yang semuanya pendidikan tinggi. Ya. Saya lihat di sini semua ibu-ibu, bapak-bapak, ya saya kira S1 ke atas. S1 ke atas. Yang tadi mungkin kelas 3 SD ya. Mungkin kelas 4 SD, mungkin paling tinggi SMP. Salah satu program yang Prabowo mau, dia agak gatel ini, Prabowo ini. Karena dia mau mulai hari pertama dia menjabat, dia sudah mau mulai apa namanya program ini. Ini makanan gratis dan susu untuk semua anak-anak dan ibu-ibu hamil di Indonesia. Ini program Prabowo. Dia diejek, dia dihina, ini makanan gratis, ini uangnya dari mana, ini apa. Ini program dia yang dia sudah rencanakan 17 tahun yang lalu. Belum ada Gerindra. Waktu itu Prabowo dan saya dan kawan-kawan belum ada ide untuk bikin partai. Karena kita tahu bikin partai di Indonesia susah sekali. Kalau di Amerika, di Eropa lebih gampang bikin partai. Di Indonesia partai politik, untuk bikin partai politik di Indonesia susah sekali. Persyaratannya berat sekali untuk bikin partai. Namun kita, Hapusan dan saya dan kawan-kawan, kita begini, dan kita sekarang dengan kawan-kawan lama seperti Pak Ibu Dian Fatwa, PAN, dan dari PSI tadi banyak orang PSI juga hadir ya di ini. Kawan-kawan lama, kawan baru, kita berjuang untuk suatu tujuan yang mulia. Indonesia emas, anak-anak cerdas, sehat, tidak mengalami kelaparan. Kita negara maju, makmur, adil, dan makmur, dan jaya. Ini bukan slogan-slogan. Saya udah capek dengan slogan-slogan normatif ya. Oh ini. Kita betul-betul bisa punya suatu program yang membawa Indonesia ke Indonesia emas. Nah ini kalau saya diberikan waktu, saya bisa berjam-jam loh kalau ya, kalian nanti ketiduran nanti ya. Dan maaf, beberapa sudah tahu
Beberapa sudah tahu, hapusan sudah mungkin Anda udah bosan ya dengan saya ya. Ya, program-program antara lain makanan gratis, makan siang gratis. Itu apa? Tahun 2006 saya dipanggil Prabowo ke kantornya. Kita berbicara mengenai masalah stunting. Saya nggak tahu itu stunting apa. Yang ajarkan saya mengenai stunting itu Prabowo. Ya, mantan jenderal mengajarkan saya, beri kuliah ke saya mengenai keadaan stunting. Saya kira semua ibu-ibu bapak tahu stunting apa. Ya, kondisi anak-anak yang karena makanan yang tidak bermutu, yang justru karena kelaparan juga, kurang makan, tapi kurang makanan yang sehat, itu menimbulkan kondisi anak-anak cacat. Banyak cacat mental, cacat otak, karena kurang gizi. Banyak. Dan waktu itu tahun 2006, Prabowo bilang di Indonesia 30% waktu itu 30% anak-anak di Indonesia stunting. Dia concern, dia prihatin karena kenapa? Tidak mungkin suatu negara dan bangsa bisa jadi sejahtera dan maju kalau 30% anak-anaknya yang jadi orang dewasa nanti cacat mental, cacat otak. Tidak mungkin. 3 dari setiap 10 pekerja itu cacat mental. Ini malapetaka, ini bencana bagi suatu bangsa, kata dia ke saya. Maka dia punya program tambahan gizi, tambahan makanan, dan susu. Maka waktu itu programnya namanya Revolusi Putih ya, Pak Hapusan masih ingat waktu itu, Revolusi Putih. Sekarang Prabowo begitu bersemangat karena dia diambang pintu kemenangan. Dia diambang pintu, dia sudah bermimpi. Dan saya setiap kali saya ketemu dia bicara makanan gratis. Tadi malam saya ketemu bicara makanan gratis, bicara makanan gratis, bicara gizi, bicara apa. Dia begitu bersemangat karena dia lihat, my God, saya mungkin bisa jadi presiden. Dan program pertama dia laksanakan ini makanan ini, ya. Dan makanan ini sangat penting karena ada data dari pemerintah, dari kantor Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Profesor Mohajir. Dari kantor Menko PMK ada data yang sangat-sangat mengganggu Prabowo, terus sangat mengganggu saya. Yaitu apa? Saat ini banyak orang, anak-anak liburan ya. Pada masa biasanya kalau masa sekolah, 41% anak-anak di Indonesia, 40% masuk sekolah tanpa sarapan pagi. 41% masuk sekolah, mulai les sekolah, lapar. Kalau saya nggak minum kopi pagi-pagi, saya jadi grumpy old man. Orang tua yang grumpy, menggerutu. Nah, coba ini anak-anak ini masuk sekolah perut kosong. Mereka dikasih makan jajan sedikit, 5.000 rupiah, mungkin 10.000 rupiah. Untuk apa? Untuk jajan di sekolah. Mereka pulang siang, kalau ada guru, ya mereka tetap. Tapi banyak guru pulang jam 10 pagi udah bubar. Itu kenyataan. Dan dengan demikian 35% menurut pemerintah mengalami keadaan anemia. Anemia itu apa? Kurang tenaga, kurang iron, kurang daya, no energy. 35%. Anak-anak makan jajan yang menurut pemerintah tidak bermutu. 35% makanan jajan itu tidak bermutu. Dengan kata lain, nol gizi. Ini adalah bencana untuk bangsa Indonesia. Dan ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan Prabowo
2006. Nah sekarang kita lihat 15 tahun ini, 17 tahun ini pernah naik jadi 38% menurut Kompas dan Kementerian Kesehatan. 38% anak-anak tahun 2013, 38% stunting. Yang di NTT, maaf ada kawan-kawan di NTT nggak di sini? Timor, Flores, Ketua Batam, Ketua Kepri, Ibu Dorcas. Yang paling parah di NTT, maaf Bu, 56% anak-anak di NTT stunting. Berarti lebih dari separuh anak-anak di NTT, Flores Timor, Sumba, Rote stunting. Dan ada satu data lagi yang sangat mengganggu. Setiap tahun lahir cacat 50.000 bayi. 50.000 anak bayi lahir sudah handicap, disabilitas. Dan menurut para ahli itu dikarenakan kurang gizi. Mereka lahir bayi sudah ditakdirkan jadi orang yang jadi beban bagi orang tuanya, beban untuk negaranya. Karena kenapa? Bukan kesalahan mereka sendiri, karena kekurangan masyarakat. Masyarakat tidak sediakan yang semestinya, yang seharusnya. Nah, ini program Prabowo adalah setiap hari semua anak di Indonesia, termasuk yang baru lahir dan termasuk yang belum lahir, ada 4 juta bayi lahir setiap tahun. Mereka akan dikasih makanan gratis setiap hari. 4 juta ibu, 4 juta ibu yang hamil akan diberikan makanan gratis. Ini ide baru. Sebelumnya 78 juta anak sekolah, anak PAUD, anak prasekolah, sampai anak-anak baru lahir. Tapi ide baru karena ada seorang ibu profesor sampaikan data baru untuk Pak Prabowo. Yang penting adalah ibu-ibu yang hamil. Mereka juga harus dikasih makanan. Dan harus dikasih makanan yang gratis, yang bergizi. Maka program Prabowo dan Gibran adalah makanan gratis 1 kali sehari dulu. Ya, kita coba nanti meningkatkan. Kita berikan 82,9 juta jiwa akan dapat makan gratis. Setiap orang akan dapat, setiap anak dan ibu akan dapat 1 butir telur tiap hari. Kita juga akan berikan kacang hijau. Kita akan berikan daging ayam, mungkin daging kambing, mungkin terus ada sayur-sayuran dan susu. Kita akan berikan setiap hari karena Prabowo sudah dari dulu dia sudah yakin dengan susu karena dia pelajari banyak bangsa-bangsa yang maju. Mereka maju setelah rakyatnya sehat dan penuh gizi dan kuat, tubuhnya kuat dan otaknya kuat. Yaitu negara-negara di Afrika, di Eropa, negara di Amerika, di Jepang, di China, di negara-negara maju dan di India. Prabowo belajar mengenai susu dari seorang ahli dari India, pendiri koperasi namanya Koperasi Amul. Kau boleh tahu itu Dr. Verkin, sudah almarhum. Prabowo pernah ke India 15 tahun lalu belajar ilmu itu dari Profesor Dr. Verkin, kalau nggak salah. Ada bukunya, saya dapat buku dari Prabowo mengenai ini. Nah, ini adalah suatu program yang tidak murah. Program ini memerlukan dana 450 triliun rupiah setiap tahun. Ini adalah 3 kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun. Prabowo anggap ini penting, perlu anggaran 3 kali anggaran pertahanan dan TNI. Ini pentingnya. Kalau rakyat kita, anak-anak kita lemah, lapar, tubuhnya tidak sehat, sakit-sakit, ya mentalnya terganggu, bagaimana kita bisa negara jaya? Bagaimana kita bisa negara adil? Kita bisa negara makmur. Kalau rakyat kita miskin. Kalau rakyat kita miskin, kita orang-orang yang sudah sejahtera, kita di rumah ini.
apalagi orang kaya seperti Pak Andi, tidak akan merasa nyaman. Tidak merasa nyaman karena tidak merasa aman. Karena kemiskinan, orang miskin kan desperate. Yang mencuri kalau kita serba kekurangan. Di sini dengan program ini kita sejahterakan rakyat kita menyehatkan anak-anak kita. Tujuan kita adalah kita berantas stunting yang tahun ini 24%. Tujuan kita adalah kita, ya insya Allah ya, dalam beberapa tahun kita akan berantas stunting jadi 0%. Tujuan kita adalah 0%. Rakyat kita kuat, anak-anak kita kuat, dan program ini 450 triliun ini diperkirakan, diharapkan kita nanti merangsang ekonomi kerakyatan, ya. Karena saya dan pengusaha-pengusaha besar tidak boleh dan tidak akan ikut program ini, ya. Konglomerat tidak boleh ikut ini. Saya nggak tahu Pak Andi konglomerat atau tidak, tapi saya kira, ya, yang penting kita merangsang UMKM, kita merangsang usaha mikro, kita menengah, ya, kita UMKM, koperasi, kita merangsang mereka. 450 triliun rupiah akan dikucurkan ke ekonomi. Kita perkirakan kita akan menciptakan lapangan kerja baru 1,8 juta pekerjaan baru. Kita perkirakan 1,8 juta. Ini adalah ibu-ibu yang masak nanti di desa-desa, masak di sekolah-sekolah. Ini juga merangsang peternak-peternak ayam, ya, pengusaha-pengusaha menengah dan kecil yang supplier telur-telur. Kita perlu 83 juta butir telur tiap hari. Ini merangsang ekonomi kerakyatan. Kita perlu nanti kacang hijau, kita perlu daging ayam, kita perlu sayur-sayuran, kita perlu tomat, kita perlu ketimun, kita perlu, ya jangan, mungkin cabai jangan, ya, untuk anak-anak kecil jangan cabai, ya, pedas-pedas. Tapi kita juga perlu susu. Ini merangsang ekonomi, ya. Nah, saya bisa bicara sama ibu bapak-bapak karena saya lihat di sini, ya, mungkin ada lawyer, ya, ada ekonom, ada bankir, ada apa. Program ini memerlukan 450 triliun rupiah. Ini adalah 2% dari GDP kita. Saya kira semua ngerti, ya, GDP kita. Bahasa Indonesia produk domestik bruto. Produk domestik bruto ini adalah jumlah keseluruhan jasa dan produksi satu negara setiap tahun. Ini 2%. So Pak Handoyo, Pak Pesan Pak Santraman, ya Pak Andi, saya kira kalian akan ngerti. Kita dengan program ini kita sudah perkirakan, para ahli ekonomi sudah perkirakan, kita akan tambah laju pertumbuhan kita, growth 3%. Dan 5 dengan program ini jadi 8% per tahun. Kenapa? Ini ilmu ekonomi, ya. Para ekonom sudah perkirakan untuk setiap 1% yang kita nyuntik di dalam ekonomi kita dengan program baru, bukan program lama, akan nanti akan berikan pertumbuhan 1,5% untuk laju ekonomi. Dengan program makanan gratis ini dan susu gratis, ini 2%, 450 triliun. Kenapa? Karena GDP kita tahun ini adalah 21.000 triliun. Tahun depan diperkirakan 22.000 triliun. 450 triliun ada 2% dari 22.000 triliun. 2% akan berikan pertumbuhan ekonomi 3%. Ya. Dan ada pertanyaan, Pak Hashim, Pak Prabowo, uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Saya sudah tadi katakan di Pasar Minggu uangnya ada dan bakal ada, betul nggak?
Tapi saya nggak bisa jelaskan kepada lulusan SD. Bisa paham ya? Tapi kalau saya diberikan kesempatan, saya mau jelaskan. Uangnya dari mana? Mau dengar nggak dari mana? Mau dengar? Oke, saya nyaman di sini karena orang bisa ngerti kan. Nah, ternyata setelah saya dan tim, kita sudah pelajari sudah 10 tahun ya, Kubalan. Sejak 2013. Ternyata pemerintah kita masih ada kekurangan juga. Ya. Apa kekurangannya? Penerimaan negara kita sangat rendah. Penerimaan itu apa? Antara lain pajak. Pajak kita rendah. Ternyata rendah, kita lihat dari Bank Dunia rendah. 10% dari GDP. Kambodia 18%. Nah, terus apa lagi? Ada penerimaan lain. Nah, penerimaan itu apa? Penerimaan negara. Pajak, cukai rokok, kan ada kan? Kita harus bayar cukai rokok ya Pak Andi? Pak Andi dan saya rajin bayar cukai rokok ya. Itu besar. Kalau nggak salah 700 triliun tahun ini. Tahun ini. Terus apa lagi? Namanya PNBP. Mungkin ada pengusaha tambang batu bara nggak di sini? Yang punya tambang batu bara ada? Ibu Farida. Ada Ibu Farida mana? Nah, Ibu Farida kan ada namanya royalti 27% kan tahun ini. Nah, itu royalti dari batu bara. Ada royalti tembaga, Freeport, royalti emas, royalti nikel, royalti macam-macam itu penerimaan negara. Terus apa lagi? Biaya masuk yang punya Mercedes di sini, mungkin Pak Andi Mataram harus bayar biaya masuk, atau mungkin apa Lamborghini atau apa itu biaya masuk, tapi memang relatif kecil ya. Nah ini semuanya namanya penerimaan negara. Dan ternyata kalau dibandingkan negara-negara lain, Indonesia penerimaan negara rendah sekali. Hanya satu negara, ada 2 negara lebih rendah dari kita. Memang parah mereka. Yang satu namanya Pakistan, yang satu lagi namanya Nigeria. Memang kacau balau dua-dua itu. Ya. Pakistan bangkrut. 2 minggu lalu harus lari ke IMF pinjam uang karena nggak ada uang lagi, bangkrut. Nah Indonesia, puji Tuhan, alhamdulillah ekonomi kita masih sehat. Namun penerimaan negara rendah. Nah buktinya apa? Ada negara namanya Republik Rakyat Tiongkok. Penerimaan negara itu 25% dari GDP. Ada negara namanya Inggris. Orang apa negara kaya 37%. Ada negara namanya Vietnam yang lebih miskin dari kita. Penerimaan negara 23% dari GDP. Ada negara namanya Kambodia. Namanya Kambodia lebih miskin dari Indonesia. Penerimaan negara itu 18%. Ada Indonesia yang penerimaan negara rasionya 14%. Kita kalah jauh dari Vietnam dan Kambodia. India kalau nggak salah 20% lebih. Ada yang katakan 28%. Nah di sini saya bisa sudah buktikan ke ibu bapak-bapak kalau pasti kita yakin kita bisa sama dengan Vietnam. Lebih modern. Masa kita kalah sama Vietnam? Vietnam dulu miskin, lebih miskin dari kita. Saya bisnis di Vietnam tahun 86. Banyak ibu-ibu belum lahir tahun 86. Saya bisnis di sana 86. Saya masih ingat negara Vietnam miskin sekali. Tapi sekarang sudah lebih sejahtera. Mereka membangun selama 30 tahun. Mereka bisa dapat penerimaan negara 23%. Nah, 23%, kita 14%. Selisihnya berapa persen? 9%. Yang seharusnya kita dapat sebagai penerimaan negara. 9% itu apa? Berapa? 9% dari GDP 22.000 triliun tahun depan. Tahun ini.
2024. Diperkirakan kita GDP kita 22.000 triliun. Maka seharusnya kita dapat tambahan penerimaan negara 2.000 triliun setiap tahun. APBN kita tahun ini 2024, Bapak tahu nggak berapa? 3.000 triliun. 3.000 triliun APBN kita tahun ini. Seharusnya berapa? 5.000 triliun. Kalau kita sama dengan Vietnam, APBN kita seharusnya 5.000 triliun. Bisa paham ya? Bisa ikuti. Saya orang-orang yang semua pendidikan tinggi. Yang tadi saya nggak berani ngomong begini. Ya? Ya, kebalan ya. Saya tadi mau bicara, nggak akan masuk. Mereka nggak ngerti. Ya. Sebenarnya apa? Kita seharusnya dengan pimpinan nasional yang akan perbaiki apa yang ada, ya, kita bisa dapat tambahan penerimaan 2.000 triliun setiap tahun. Nah, makanan gratis yang mahal itu berapa? 450 triliun. Masih ada sisa berapa? 1.550 triliun. Indonesia negara kaya raya dan Prabowo sudah yakin, dan saya lebih yakin lagi. Karena saya ketemu Bank Dunia dan Bank Dunia selalu manggut-manggut. Betul Mr. Hashim, betul, you're right Mr. Hashim, you're right Mr. Hashim. Hanya perlu kemauan politik. Betul nggak dia bilang? Hanya satu syarat saja yang perlu Mr. Hashim. One condition that you need to have. Political will. Dan saya waktu itu sudah pelajari undang-undang di dalam perpajakan dan pidana negara semua sudah lengkap. Undang-undang pasal-pasalnya, ayat-ayatnya sudah lengkap. Tinggal nanti aparatnya kita mendorong. Aparatnya kita mendorong. Kita mendorong lah. Ya. Kita merangsang untuk bekerja dengan baik. Saya kira kalian paham ya yang saya maksud. Kita merangsang untuk agar supaya mereka kerja dengan baik. Kita bisa membiayai makanan gratis. Kita punya program tambahan gaji guru setiap bulan. Kita mau kasih tambahan 2 juta rupiah per bulan. Ya maaf, orang-orang ibu-ibu di sini orang sugih, wong sugih semua. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, 2 juta per bulan itu, saya kira satu restoran ya. Kita jalan-jalan ke restoran, ya, Pak Andi, kita makan bersama nanti cerutu. Tapi bagi mereka sangat amat berarti, karena banyak guru di luar Jakarta dapat gaji berapa? Ada yang dapat 500.000 sebulan, ada yang dapat 800.000 sebulan. Ya Pak, saya nggak tahu di Sulawesi Tenggara. Tapi ternyata di Bogor 500.000, 100.000, 800.000, 1 juta. Dan itu pun sering dibayar terlambat. Sehingga apa? Banyak guru di Indonesia harus bekerja sebagai apa? Tadi saya tanya sama yang di sini, kalian ibu-ibu tahu nggak ojol itu apa? Oh, semua tahu itu ojol. Ojek online semua tahu. Karena mungkin suami-suaminya kerja sebagai ojol, betul. Tadi saya bertanya, ada guru di sini? Nggak ada yang guru, nggak ada guru tadi. Walaupun sekolah-sekolah melibur kan, sekolah libur guru-gurunya nggak ada. Kenapa? Karena mungkin kerja sebagai ojol. Ya. Nah ini kita akan tanggulangi ini. Ada 4 juta guru di Indonesia. Kita akan berikan gaji tambahan. Gaji tambahan itu apa? Kita mulai dengan 2 juta rupiah sebulan untuk 13 bulan. Bagi mereka sangat amat berarti, significant, ya, sangat significant untuk mereka. Ya, saya kira sama di Sulawesi Tenggara, di NTT, itu
itu semua sama. Ini untuk merangsang guru-guru ini untuk mengajar, mendidik murid-muridnya. Gak perlu jadi ojol lagi, ya. Dan kita nanti tahun kedua kita tambah lagi. Insya Allah anak saya bilang insya Yesus, Pak Handoyo. Insya Yesus, insya Allah kita bisa berikan 3 juta sebulan. Nanti 4 juta sebulan. Nanti 5 juta sebulan. Dan 6 juta sebulan. Ini Bapak Ibu saya sudah buktikan kan, Indonesia negara kaya raya. Seharusnya kita APBN tahun ini 5.000 triliun. Betul nggak? Saya sudah buktikan kan. Kita kerja seperti orang Vietnam, yang tubuhnya seperti kita, yang seperti kita, semuanya seperti kita. Masa kita nggak bisa dapat 23%? Saya yakin kita bisa dapat 23%. Dan kita harus target kita sama dengan China, 25% dari GDP. Itu target kita. Nah, gaji tambahan untuk guru, kita ada program makanan gratis, itu hanya 600 triliun. Tepatnya 555 triliun, saya sudah hitung. Masih ada uang lagi. Memang kita tidak bisa langsung dari 14 ke 23, gak bisa. Perlu 4-5 tahun menurut Bank Dunia. Tahun pertama 2%. Tapi kita lambat laun, kita bisa mencapai dan kita bisa dapat tambahan penerima negara 2.000 triliun. Terus ada program apa lagi? Nah, program satu lagi adalah perumahan desa. Perumahan desa yang sampai sekarang ini belum ada. Kita akan nanti juga perluas perumahan kota, ya, yang dijanji-janjikan Anies, ya. Ya, Anies ini, ya, saya sudah janji nggak boleh menyerang, ya. Tidak boleh menyerang paslon lain. Oke. Ini kita nanti perumahan kota. Target kita 1 juta unit apartemen. Kalau di kota 1 juta unit apartemen. Di kota Jakarta nggak ada lahan lagi Pak untuk rumah BTN, perumnas nggak ada lagi. Kita akan seperti Singapura. Kita akan bangun bangunan-bangunan tinggi, 20 lantai, 30 lantai untuk menampung rakyat kita yang belum punya rumah di kota. Terus 2 juta rumah di pedesaan. Kita akan bangun 2 juta rumah pedesaan. Dananya apa ada? Dananya ada. Dananya itu dari mana? Sumber dana itu perbankan nasional. Dan perbankan nasional nanti cicilan-cicilannya itu yang nanti dijamin oleh pemerintah kita. Pemerintah akan menjamin dan subsidi cicilan-cicilannya. Kita sudah hitung, 1 hari nasabah perumahan rakyat hanya perlu bayar Rp16.000 per hari. Rp16.000 per hari untuk satu rumah, luasnya 32 meter, 2 lantai. Ya, 2 lantai, 48 meter persegi, 2 lantai, itu di desa. Dan ini adalah pola pembiayaan. Ini bukan konstruksi, ini bukan pemerintah yang bangun. Yang bangun mereka sendiri, nasabah sendiri. Dan dengan desain berbeda. Bukan lagi BTN Pak Andi. Semua BTN seragam semua seluruh Indonesia. Bukan, kita nggak mau begitu. Bukan perumnas semua sama. Di Papua, desain Papua. Di Aceh, desain Aceh. Di Danau Toba, ya desain ini orang Batak banyak ya. Desain Batak, Tapanuli, ya kan, ya Nasution kan. Itu nanti semua rumah-rumahnya itu desain berbeda-beda. Kita mau merangsang dan mendukung kearifan lokal, ya, kearifan lokal berbineka. Desainnya kita agungkan budaya Indonesia, itu yang kita mau rangsang, kita mau dukung desain dan perumahan masing-masing beda, ya. Orang Jogja, Joglo beda dengan apa yang di Toraja, apa yang beda di Tapanuli, itu nanti, ya, nanti keluarga Batubara mau bikin dengan desain Batubara di sana, ya beda. Ya beda dengan di NTT dan sebagainya. Nah, program ini akan memerlukan
dana sekitar 400 sampai 500 triliun. Dana itu dari perbankan, dan ini Pak Andi, bagi pengusaha yang ada di sini, ibu-ibu pengusaha, ini akan juga menambah laju pertumbuhan kita. Ya. Saya sudah buktikan dari makanan gratis bisa 3% per tahun. Dengan perumahan ini yang murah, kita bisa juga merangsang 2-3%. Dengan 2-3 program, kita berada di 5%, kita perkirakan bisa jadi 11% pertumbuhan ekonomi Indonesia. 5-6%. Saya mau mengundang, kalau ada yang bisa kritik program kami, coba dihitung-hitung apa program kami masuk akal atau tidak. Karena program kami ini dirancang oleh para ekonom PhD, S3 dan banyak, saya kira ini semua bisa menjawab kritik-kritik semuanya. Ya. So, apalagi food estate, kawasan pangan tetap jalan dan akan diperluas. Terus kita akan mengadakan reboisasi hutan-hutan yang rusak, beberapa menit 12 juta hektar, kita akan nanti tanam kembali dengan perbedaan apa? Tumpang sari. Kita tidak akan tanam dengan satu jenis pohon saja. Kita akan tanam dengan aneka jenis. Kita akan hidupkan kembali, kita bangun kembali hutan yang tumpang sari, yang beragam, ya, nabati. Itu tujuan Prabowo untuk kita menciptakan kembali, kita hidupkan kembali lingkungan hidup yang dulu. Kita juga tanam pohon-pohon buah-buahan. Pohon durian tentu, karena saya suka durian. Pohon salak, pohon pisang, pohon macam-macam, pohon jambu dan ini dan pohon mangga dan sebagainya. Kenapa? Karena pohon buah-buahan menghidupi satwa liar. Ya, kalau kita tanam sawit, nggak ada yang bisa hidup di situ. Ya, tapi kalau kita tanam pohon buah-buahan, burung bisa hidup, kera bisa hidup, primata bisa hidup, orang hitam bisa hidup, harimau bisa hidup, rusa bisa hidup, celak bisa hidup, beruang bisa hidup. Itu tujuan kita. Saya bisa sampai tengah malam ya, tapi saya kira cukup. Saya kira cukup. Mungkin ada tanya jawab, ya. Mungkin mau kritik saya, kritik Prabowo, silakan. Kita diskusi. Kita diskusi dan seperti di timnya Prabowo diskusi banyak. Kita lahirkan satu program yang menurut saya akan membawa kabar baik untuk rakyat Indonesia. Saya kira demikian. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Biasa, beri tepuk tangan dulu semua. DPDP, DPD, DPC, Laskar Prabowo kita mendapat penghargaan khusus dari Pak Hasim. Saya bacakan ya, penghargaan diberikan kepada Laskar Prabowo 08 sebagai relawan Prabowo Gibran dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 atas perjuangan dan jeripayah dalam menghimpun sebanyak-banyaknya dukungan rakyat untuk memilih Prabowo Gibran sebagai presiden di daerahnya masing-masing. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jakarta 5 Januari 2023, Koordinator 2023, Koordinator Relawan Prabowo Gibran Hasim S. Joyohanikusumo, Koordinator Relawan. Mari kita tepuk tangan dan tetap semangat di daerah masing-masing. Ini penghargaan luar biasa, melebihi hadiah Door Prize. Terima kasih.